Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pusmita dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023 dengan NIM 21090123120020. Di sini saya akan membuat video tentang materi ultrasonik dan untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS inspeksi las. Oke, selanjutnya dari saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu ultrasonik. Ultrasonik sendiri itu merupakan salah satu metode non-destructive testing ataupun yang bisa disebut dengan NDT yang pengujiannya ini tidak merusak objek las dan bisa untuk mendeteksi cacat internal dan untuk mengukur ketebalan plat. UT ini digunakan untuk mengetahui bentuk, ukuran, lokasi, dan orientasi cacat yang tersembunyi di dalam logam las. Lalu untuk selanjutnya itu adalah prinsip dasar. Prinsip dasarnya sendiri itu dari kualitas material yang menentukan keamanan dan keandalan suatu konstruksi ini dari peralatan industri. Nah, dalam bidang teknik sendiri dibutuhkan metode pemeriksaan yang tidak merusak struktur benda uji sehingga material tetap dapat digunakan setelah diperiksa. Nah, salah satunya bisa menggunakan metode ultrasonic test. Nah, untuk UT sendiri bekerja dengan cara mengirimkan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi ke dalam material lalu kemudian menganalisis gelombang pantul yang kembali akibat adanya cacat atau perubahan densitas material dengan metode ini. Nah, cacat internal itu dapat deteksi secara akurat tanpa merusak komponen-komponen yang ada. Selanjutnya itu prinsip dasar dari ultrasonic testing. Nah, sumber gelombang ultrasonik dihasilkan oleh probe atau transducer yang diolah menjadi sinyal elektrik. Lalu gelombang itu masuk ke dalam material, kemudian sebagiannya itu akan diterima oleh probe transducer tadi dan diolah menjadi sinyal elektrik. Lalu yang terakhir itu adalah sinyal pantulan. Nah, sinyal pantulannya ini akan berbentuk pantulan yang kuat ataupun lemah, atau bisa juga tajam ataupun tumpul untuk identifikasi cacatnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah persiapan UT. Persiapan UT sendiri yang pertama itu persiapan untuk benda uji atau persiapkan permukaan material yang akan diuji. Lalu yang kedua itu adalah peralatan dan setting. Lalu yang ketiga itu frekuensi gelombang ataupun ultrasoniknya. Yang keempat ini gain atau amplifikasi sinyal dB setting. Lalu juga bisa kita juga ada pemilihan probe sesuai dengan ketebalan materialnya. Lalu yang selanjutnya itu ada pengiriman gelombang ultrasonik ke material, dan yang terakhir itu pencatatan dan interpretasi sinyal pantulan pada layar detektor. Lalu yang selanjutnya itu adalah perlengkapan ultrasonik. Ya, yang pertama itu ada pulsar. Pulsar sendiri berfungsi untuk menghasilkan pulsar listrik bertegangan tinggi dan berdurasi sangat singkat untuk kemudian dikirim ke probe untuk berubah menjadi gelombang ultrasonik. Lalu yang kedua itu adalah probe atau transducer yang berfungsi untuk mengubah daya listrik dari pusat menjadi gelombang ultrasonik yang masuk ke dalam material serta menerima kembali gelombang pantulan dari dalam material untuk konvensi dan akan menjadi sinyal listrik. Lalu yang ketiga itu receiver atau penerimaan amplifier yang menerima sinyal pantulan dari probe untuk memperkuat sinyal yang lemah dan menyimpan untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya itu ada display flow detector yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemeriksaan dalam bentuk grafik, dan itu grafiknya itu ada A scan, B scan, ataupun C scan. Nah, itu tuh bisa menghasilkan operator yang menganalisis posisi kedalaman ataupun ukuran dari cacat tersebut. Lalu kemudian ada pengolahan sinyal. Sinyal sendiri itu berfungsi untuk memproses data sinyal pantulan, mengurangi noise dan mengubahnya menjadi informasi yang lebih mudah untuk dibaca oleh pembacanya. Lalu ada kompleks berfungsi sebagai media perantara antara probe dan permukaan material agar gelombang ultrasonik yang didapat merambat dengan baik tanpa terhalang oleh udara sekitarnya.
selanjutnya itu adalah prinsip kerja ultrasonik. Prinsip kerja sendiri, UT sendiri itu memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam material menggunakan probe, dan jika gelombang mengenai batasan permukaan ataupun cacat, sebagian energi akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh probe. Nah, sinyal pantulan tersebut kemudian diolah menjadi tampilan pada layar untuk menentukan lokasi, ukuran, dan kedalaman cacat. Nah, dalam praktiknya sendiri terdapat beberapa teknik, yaitu kurs ESO. Itu tuh menggunakan salah satu probe untuk memancarkan sekaligus menerima pantulan gelombang dengan memakai dua probe di sisi berlawanan material untuk mengukur ketebalan material berdasarkan frekuensi resonansi. Dan sedangkan untuk yang selanjutnya itu immersion technique dilakukan dengan perantaraan air sebagai kompleknya agar hasil lebih detail dan juga akurat. Lalu selanjutnya itu ada langkah-langkah prosedur ultrasonic test. Nah, yang pertama itu kita tuh wajib mempersiapkan alat. Nah, pastinya alatnya itu ada flow detector, probe, kabel, dan kompen yang sudah dipersiapkan dan bisa berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu kalibrasi alat yang dilakukan untuk menggunakan blok standar, itu bisa V1 ataupun V2 untuk menjamin akurasi hasil. Lalu yang ketiga itu persiapan permukaan uji. Nah, permukaan uji yang harus bebas dari karat, cat, minyak, ataupun kotoran-kotoran yang ada. Nah, itu tuh bisa dihaluskan bila diperlukan. Lalu yang keempat itu aplikasi program. Nah, aplikasi program ini kita oleskan pada area yang akan diperiksa agar gelombang ultrasonik bisa merambat dengan baik. Lalu yang kelima ini penempatan probe. Nah, penempatan probe itu harus ditempelkan dan di permukaan yang diuji sesuai dengan metodenya. Lalu yang keenam itu pengaturan alat. Aturannya itu parameter pada flow detector ini seperti gain, range, dan delay sesuai dengan standar pengujian. Lalu yang ketujuh itu pemeriksaan material. Pemeriksaan material itu kita tuh menggeser probe perlahan di sepanjang daerah las dan material untuk mendeteksi indikasi cacatnya. Lalu yang kedelapan sendiri interpretasi hasil. Nah, analisis yang kita hasilin ini analisis sinyal pantulan. Nah, itu tuh ada pada layar A-scan ataupun B-scan untuk menentukan posisi akurat untuk posisi ukuran dan juga jenis-jenis pada cacatnya. Lalu yang terakhir itu pencatatan dan pelaporan. Nah, kita tuh harus mencatat semua temuan sesuai dengan prosedur, kemudian buat laporan dengan hasil penelitian atau hasil pemeriksaan yang ada. Lalu selanjutnya itu adalah keunggulan dari UT. UT sendiri itu yang pertama, keunggulannya dapat mendeteksi cacat internal yang tidak terlihat dari luar. Yang kedua itu cocok untuk material tebal bahkan hingga puluhan sentimeter. Yang ketiga itu proses cepat dan bisa dilakukan di lapangan dengan alat portable. Lalu yang keempat itu hasilnya itu cepat dan akurat. Dan yang terakhir itu tidak merusak komponen. Untuk kelemahannya sendiri itu yang pertama, kita tuh membutuhkan operator yang berpengalaman untuk interpretasi hasilnya. Lalu yang kedua itu permukaan uji harus tetap rata, bersih agar kontak probe itu tuh optimal. Lalu yang ketiga itu kurang efektif untuk membentuk geometri rumit ataupun area yang sulit dijangkau. Yang keempat itu cacat kecil atau kasar seperti porositas halus bisa sulit terdeteksi, dan itu tuh memerlukan kalibrasi rutin dengan blok standar agar hasilnya tuh tetap akurat. Lalu selanjutnya di sini juga ada jenis-jenis dari cacat yang terdeteksi. Itu tuh yang pertama ada porosity, yang kedua itu ada crack, yang ketiga itu ada cavity, yang terakhir itu ada slack inclusion. Oke, mungkin dari semua materi yang sudah saya sampaikan, bisa saya simpulkan bahwa ultrasonic test ataupun UT itu merupakan metode NDT yang efektif dan akurat dalam mendeteksi cacat internal pada material dengan prinsip gelombang ultrasonik, dan UT ini mampu menjaga integritas material tanpa harus merusak fungsinya.
dan bisa memerlukan keterampilan tinggi. Dan UT sendiri akan tetap menjadi salah satu metode pemeriksaan paling bisa dibilang andal dan dalam industri konstruksi, manufaktur, dan penerbangan dan energi lainnya. Terima kasih. Oke, semuanya sebelum ditutup, saya akan memberikan sebuah contoh video tentang ultrasonic test. EUT atau Fast Array Ultrasonic Testing adalah teknik pengujian tidak merusak yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi cacat. PEUT menggunakan transducer array dengan banyak elemen kecil yang dapat diatur sudut dan fokusnya secara elektronik, memberikan pemindaian yang lebih detail dan fleksibel pada sambungan las. Gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh cacat dalam sambungan las dikirim kembali ke transducer, diubah menjadi sinyal listrik, dan dianalisis untuk menentukan ukuran, lokasi, dan jenis cacat. Komponen utama PEUT meliputi transducer array, generator gelombang, unit kontrol, dan monitor. Keunggulan PEUT dalam mendeteksi cacat dan pemetaan cacat tidak diragukan lagi keakuratannya. I recognize you, there is something in your eyes. Won't let you get